Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sosman semua, kembali lagi di Sponsor Podcast. Masih bersama saya, Maulidina Nazwa Syifa Syarani sebagai podcaster. Nah, teman-teman semua, kali ini tim kami mengundang dua narasumber spesial, yaitu murid dari SMP Negeri 9 Bontang, yaitu Kakak Faiz dan Kakak Syifa. Tepuk tangan! Jadi Kakak Faiz dan Kakak Syifa ini baru saja lolos di Jambore Daerah. Tepuk tangan lagi. Kurang meriah. Nah, perkenalkan diri terlebih dahulu dari Kakak Faiz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Rizky Effendi, biasa dipanggil Faiz. Saya dari kelas 9A dan saya dari gugus depan 01079. Saya adalah Pindru Pongo. Di sebelah saya ada Saya Hobi Ashifa Biasin, biasanya dipanggil Syifa, dari gugus depan 01080. Saya jabatannya sebagai Wapin dari Rekup Yono. Tepuk tangan. Jadi Kakak Faiz ini adalah Pinru Pongo dan di sebelahnya ada Sipa yaitu Wapinru. Nah, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama Kakak Faiz dan Kakak Sipa. Nah, gimana nih rasanya karena udah lolos di Jambore Daerah? dari Ya, dari ya, dari Faiz. saya. Saya sangat senang dan saya sangat bersyukur kepada Allah SWT telah bisa meloloskan saya ke Jambore Daerah, yang dimana itu salah satu impian saya dari SD. Yang pertama saya mengimpian punya cita-cita ke Jambore Daerah, dan kedua saya mempunyai cita-cita ke Jambore Nasional, yang dimana pada saat 5 tahun berlalu saya tidak bisa dapat kepilih. Dan saya alhamdulillah sejak saya saat ini berdiri di sini saya kepilih di Jambore Daerah. Saya sangat bersyukur dan saya sangat senang. Kalau Kakak Sipa? Saya tentu saja juga senang banget, apalagi di Spansel ini yang baru pertama kali mengikuti Jambore Daerah adalah saya sama Faiz. Tentu saja saya senang. Yang pertama karena saya bisa mengharumkan lah dan memperlihatkan nama dari gugus depan SMP Negeri 9. Nah, gimana sih rasanya pas kepilih jadi lolos di Jambore Daerah ini? Rasanya. Rasa saya yang saya tadi sebutkan, saya sangat senang dan saya akan terus berlatih dan terus berasah ke nanti di tahun depan ada yang namanya event di Penegak yaitu Raimuna. Insya Allah saya akan tes lewat situ. Dan saya akan berusaha terus melatih diri, semoga bisa lolos ke yang saya impiankan tadi. Kalau Kakak Sipa? Saya tentu saja juga senang banget ya, apalagi ini Jambore Daerah. Nah, saya juga berharap semoga tahun depan saya bisa mengikuti yang namanya itu Jambore Nasional. Dan saya juga dari Jambore Daerah ini belajar yang namanya terus bertanggung jawab dan mengasah skill-skill saya untuk berkelanjutan, dan insya Allah siapa tahu bisa masuk Jambore Nasional. Amin. Nah, ceritain dong Kak Faiz gimana di sana. Em, di sana itu insya Allah saya akan menghadapi yang namanya lomba-lomba pentas seni, yang dimana saya dari kontingen Bontang akan membawa peserta sebanyak 32 orang untuk menghadapi yang namanya lomba pentas seni. Ya itu kurang tahu pentas seni dari apa. Saya belum tahu juga karena kemarin baru TC pertama. Yang dimana TC pertama itu kami baru perkenalan dan baru beradaptasi. Yang dimana saya setahu saya di Jambore nanti itu diadakan nanti pesta-pesta dan pentas seni saja. Kurang lebihnya saya kurang tahu. 32 orang itu dari seluruh Bontang. Iya, 32 orang itu dari seluruh Bontang. Nah, ini kan diseleksi ya. Boleh diceritain nggak sih pas diseleksi itu ngapain aja? Jadi saya tuh di seleksi kemarin
sudah minggu lalu saya diseleksi. Saya seleksinya tuh tes tulis, wawancara, semapur, sandi morse, pioneering, simpul, LKBBT itu LKBB tongkat, sama LKBB biasa. Itu saja. Lalu pas ya, ceritakan waktu di sana tuh gimana sih? Di sana saya mendapatkan teman yang lebih banyak. Saya mendapatkan teman yang sebelumnya saya tidak kenal. Saya menjadi kenal. Yang dimana pertama saya itu melihat dia. Melihat ada teman saya dari SMP 1 yang beliau namanya Rizky. Saya tuh melihat Rizky. Saya bilang ini cocok nih kalau diajak temanan. Itu dari SMP mana? Dari SMP 1. Terus lanjut. Setelah itu kan tes, saya itu berkenalan dengan dia. Hai, nama kamu siapa? Baru beliau ini bilang Rizky. Oh ya, nama saya Faiz dari SMP 9 Bontang. Nah, mulai dari situ tuh saya akrab. Dan saya sempat tukar-tukaran WA, tukar-tukaran Instagram. Tahu kan Instagram? Iya. Ya. Ya, saya bertukar Instagram. Oh iya, salah. Instagram. Ya, betul. Saya bertukar itu dan saya mulai tanya-tanya informasi tentang kelanjutannya seleksi. Dan di hari kedua, saya sudah mulai akrab, saya bercanda bareng, saya bermain. Tapi kalau misalnya pada saat seleksi, kami tuh kayak saingan semua. Semua itu sama rata saingan. Dan ketika tidak seleksi, kami bercanda bareng lagi, ngumpul, main, gitu. Makan bareng? Ya, boleh. Nah, dari 32 peserta tadi, nggak mungkin dong 32 aja yang mendaftar, pasti banyak. Nah, itu berapa orang sih? Kemarin seleksinya tuh kan ini sesuai ranting. Ranting tuh yang dimana kami ranting Bontang Utara. Bontang Utara tuh ada sekitaran 20 orang atau enggak 16 lah, sekitaran segitu. Nah, kami tuh bersaing semua itu. Dan itu individu semua. Nah, di situ makanya persaingan kita ketat, yang dimana kita harus serius dan kita juga harus yang tahu mana bercanda, mana serius. Waktu saat seleksi kita boleh serius, tapi waktu saat sudah selesai semua seleksi kita boleh bercanda bareng, kita teman pada saat itu. Gitu. Jadi pas di seleksi itu tuh sendiri-sendiri? Ya, betul. Itu di ruangan? Yang tes wawancara itu di ruangan, tes tulis di ruangan, Sandi Morse Semapur di lapangan, LKBB di lapangan, simpul di lapangan. Sebelum boleh tahu nggak sih kenapa kalian bisa suka sama pramuka? Apa minat kalian? Nggak mungkin dong kalian sudah sampai sejauh ini. Kalau minat saya di pramuka tuh, saya akan mempelajari. Saya akan mengetahui bagaimana caranya pramuka itu hidup sendiri. Pramuka kan yang berkemah-kemah itu di luar sana, pasti kan tidak ada sama sekali orang tua. Nah, saya ingin coba di situ. Orang tua saya mengizinkan saya untuk berpramuka. Dan saya ini sebagai anggota, saya ikut serta dalam berkemah itu. Saya akan terus mencoba. Dan saya akan belajar lagi lebih luasnya pramuka. Kalau kakak sih Pak? Kalau saya itu awalnya saya mengikuti pramuka itu karena saya melihat dari ibu saya, karena ibu saya juga seorang pembina dari pramuka. Nah, pertamanya tuh ibu saya menjadi pembina pramuka. Nah, saya tuh terkesan dan saya pernah suatu saat diajak ke bupernya Bumi Perkemahan, tapi saya lupa itu tahun berapa. Nah, dari situ saya belajar dan saya berpikir
ikut pramuka itu pertama, meningkatkan tanggung jawab saya. Yang kedua, saya lebih mandiri karena juga kan kalau berkemah ya ada orang tua, jadi kita sendiri. Yang ketiga, saya menjadi disiplin, tepat waktu, dan memiliki skill-skill yang orang lain itu belum tentu tahu seperti sandi, morse, semapur. Nah, kita memang tahu, tapi orang lain juga belum tentu tahu kan. Nah, dari situ saya mendapatkan pengalaman baru yang belum tentu orang mengetahuinya juga. Jadi niat kalian ikut pramuka itu untuk mandiri. Siap. Boleh diceritain nggak sih pengalaman kalian pas kemah? Pengalaman pas kemah saya yaitu bulan lalu saya ke Puncak Sebatik ya. Ya, yang dimana pada saat itu saya berangkatnya tuh full hujan cuaca itu. Di hari Jumat, setelah sholat Jumat tuh hujan deras. Nah, pas hujan deras itu kebetulan saya naik mobil pick up. Nah, naik mobil pick up tuh terpalnya tuh darurat pakai seadanya tali. Jadi tali tuh dikaitkan sembarangan dan sampai di tengah perjalanan tuh terkena angin yang sangat kencang sekali dan mobil itu sangat melaju kan. Nah, terkena angin, terpal itu kebuka, kami tuh kebasahan. Nah, ada teman saya yang namanya Mubin tuh. Mubin nih dia nih orang ini nahan di belakang supaya terpal itu tidak terhambur ke belakang lagi kan. Nah, beliau ini menahan. Kami ini kehujanan semua. Baru pas sampai di sana ini sudah nggak deras. Pas kami naik ke atas nih basah kuyup semua. Barang-barang kami sudah tergeletak sana sini, basah kuyup. Terus itu ya tahu kan kalau situasi hujan pasti jalanannya licin ya. Becek. Ya betul, becek. Licin itu teman saya tuh ada yang terperosok ke jurang. Terperosok ke jurang itu kan, tapi tidak sampai terperosok. Saya yang nahan, saya bantuin dia dan saya ayo terus kita bisa sampai atas ini. Dia bilang nggak bisa, saya turun aja. Nggak bisa, ayo kita sama-sama ke atas. Sudah, saya di belakangnya, saya tuntun dia ke atas. Nah, sampai di pos 1 ini lumpur semua ini. Posisi saya lumpur semua. Nah, di pos 1 itu ada yang tanjakan curam. Saya ini mau nolongi teman saya kan pakai tali. Saya mau tolongi pakai tali itu dan talinya ini putus dan saya terjatuh di situ hampir berapa terseret ya. Itu terjatuh. Saya full lumpur itu. Tas saya kena lumpur semua. Sampai di atas itu sudah pasrah sudah, kedinginan semua. Kalau kepanasan. Sudah saya pasrah, saya situ cari toilet, nggak ada toilet. Bagaimana kan? Saya juga ya baru pemula juga pendaki. Nah, jadi kesan saya ketika berpergian ataupun ke puncak ataupun kemana gitu, pokoknya yang berkemah itu tuh sediakan tisu basah biar kalau ada apa-apa tuh enak ngelapnya. Kemarin saya nggak ada pakai tisu basah sama sekali, jadi tuh malam ya ganti baju itu. Jadi kayak dibilang saya ini apa ya, kayak kalau dibilang bau ya bau sekali ya. Nggak mandi. Nggak ada air di sana. Oh, nggak ada air di sana. Ya, dibilang bau sekalian. Kalau dibilang harum ya harum. Ya gitu. Itu keluh kesahnya sama pramuka itu. Jadi kurang matang ya Ya persiapannya. betul, kurang matang. Kalau kakak Sipa? Nah, kalau saya sendiri, pengalaman berkesan saya itu pas batas ya, di bulan Mei. Nah, waktu itu jam 3 subuh ya, sekitar jam 3 subuh itu hujan deras. Nah, posisinya itu saya dan rekan-rekan saya itu lagi tidur. Nah, habis itu hujan. Nah, kita itu semua nggak sadar. Hujan deras. Nah, ternyata itu tenda kita itu banjir.
Tapi di situ saya nggak merasa karena saya di situ posisinya lagi tidur. Nah tiba-tiba pintu saya yang bernama Bita itu bangunkan saya. Dibilang katanya banjir tenda kita. Jadi tuh makanan itu sudah tenggelam sama air, tas-tas sudah basah. Tapi di sisi lain saya tuh nggak marah karena apa ya? Ini tuh apa ya? Allahu alam. Allahu alam sudah. Suasananya itu jarang ya. Kayak pasti bakal ada momen-momen dari situ. Nah dari situ saya kayak bahagia banget karena pasti bakal nantinya itu bakal dapat momen terbaik. Jadi pas di sana kebanjiran. Banjiran, jadi kita tidur posisi kita kebanjiran, jadi tidur di atas air Jadi kalian basah gitu. basah. Tidur berenang. Kalau kesannya berarti tidur berenang ini ya. Ya kalau kesannya itu sih karena kan kita juga kemah ya, baru tendanya itu padahal sudah dikasih terpal tapi kan hujannya hujan deras banget. Oh, siap siap siap. Itu kan pas jam 3. Jam 3 subuh. Itu kan pas jam 3 subuh. Nah, itu kalian lanjut tidur atau bersih-bersih? Nah, jam 3 subuh itu pas sudah tahu itu banjir, kita angkat-angkat barangnya itu ke depan WC-nya SD 010 ya. Iya. Nah, kita tuh mengungsi sudah, barang-barang kita sudah kita taruh situ, sekalian kita bongkar tenda. Selesai kita bersih-bersih, selesai kita prepare barang, selesai kita siapkan tenda kita lanjut tidur lagi di depan WC-nya sama-sama. Jadi kan sekitar jam 4:30 kayak 4:30 itu sudah selesai pindah-pindah barang. Nah mumpung karena juga kan kita capek tuh habis kegiatan di kemarinnya, jadi kita memutuskan untuk tidur sama-sama di depan WC-nya. Itu saya nggak bau. Bau sih tapi nggak terlalu, kayak ya biasa masih bisa dicium lah, nggak terlalu kotor juga, bersih lantainya. Soalnya juga itu WC guru yang tertutup. Nah, pas kalian ini udah kemah berapa kali sih? Kalau saya besti. Sudah kemah mungkin 10 ke atas. Kakak Sipa. Wih, coba tangan dulu. Kalau kakak Sipa. Kalau saya kurang tahu soalnya saya itu mengikuti kemah dari SD. Nah pertama kali saya mengikuti kemah itu kemah gabungan di YPL yang di Loktuan. Nah itu awal pertamanya saya pramuka dan awal pertamanya saya kemah. Nah selebihnya itu mungkin juga sama kayak Faiz 10 ke atas. Nice. Nah, pas kalian lagi kemah nih, pernah nggak sih kalian tuh ngalamin hal-hal mistis gitu? Eh, kalau saya alhamdulillah tidak pernah mengalami itu. Karena saya percaya kepada Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Saya mempercayai itu karena adanya makhluk-makhluk mistis itu yang membuat kita itu terbawa arus gitu nah. Yaitu tidak usah berpikiran seperti itu di bumi perkemahan. Kalau misalnya ada ya silahkan, kalau misalnya tidak ada juga jangan sampailah. Kalau kakak Sipa? Kalau saya sendiri nggak pernah ya. Soalnya saya kalau misalnya kemah atau kegiatan malam, saya nggak pernah berpikiran kayak hal-hal mistis atau hal negatif positif. Negatif. Hal-hal negatif. Saya tuh selalu mikir hal positif, kayak saya mikir itu senangnya. Saya nggak mikir mistisnya kalau di kegiatan malam atau perkemahan. Atau teman kalian gitu yang kayak Kalau kesurupan? teman pastinya pernah kesurupan. Tapi ya kesurupan, tapi kalau takut, kadang enggak. Takutnya itu dia nyerang kita, kalau saya takutnya ya. Tapi saya nggak takut kalau kena saya, soalnya saya percaya selagi iman saya kuat, pasti saya nggak ketempelan. Kalau itu sih saya. Terus pas misalnya teman kalian apa itu namanya kesurupan, kalian percaya nggak? Kalau
Kalau saya mengatasi begitu, saya cubit dulu orangnya. Mm-mm. Karena apa? Kalau misalnya dicubit pasti kesakitan kan? Nah, pasti dari situ dia betul betul atau tidak. Kalau misalnya hantunya kelaparan, aduh, saya tidak bisa sama sekali. Nah, gitu. Saya cubit dulu. Saya cubit terus kalau misalnya ndak apa namanya? Kalau bahasa kesurupan itu, ya ndak sadar, baru saya kasih ke pembina. Pak, ini tolong dalam bahasa pramuka bukan Pak ya, Kak. Mm-mm. Kak, ini tolong ada yang ketempelan. Nah, itu langsung ditangani sama pembina saya. Gitu. Pak Is, hidung kamu agak bagus gitu ya. Iya. Lanjut lanjut. Nah, pengalaman-pengalaman apa lagi yang kalian bisa ceritakan ke teman-teman semua? Pengalaman soal berkemah sudah ya. Penjajahan mungkin? Iya, Bisa? boleh. Nah, ini pas banget. Penjajahan kemarin, ya namanya penjajahan tuh pasti membutuhkan energi yang banyak ya. Jadi tuh kalian tuh dari rumah tuh harus sudah makan. Atau enggak, kalian tuh harus mempunyai energi yang sebanyak-banyaknya. Yang dimana nanti tuh penjelajahan tuh pasti ada yang namanya jalan, terus itu isi-isi materi, ya isi materi pramuka lah tuh diisi. Terus itu di penjelajahan itu ada yang namanya jejak penjelajahan, yang dimana jejak penjelajahan itu ada kalau saya sendiri, karena saya sudah mengalaminya, saya pernah mengalami dengan cara melihat pita, yang dimana panitia-panitia tuh menaruh pita di sekitaran pohon, situ kan. Baru itu saya menghitung sampai pos 1 itu berapa pita, saya hafalin terus itu. Sampai teman saya tuh ada yang ajak ngobrol saya marahi. Pokoknya tuh penjajahan tuh seru banget. Ada yang namanya peta pita, yang dimana peta pita itu membuat peta dalam peta penjajahan, peta jalan. Yaitu kami tuh menembak pakai kompas, yang dimana kompas tuh menunjukkan perjalanan kami. Kayak kami tembak tiang listrik contohnya. Tiang listrik tuh berapa derajat? Kayak misalnya 220 derajat. Itu kami tembak, kami catat, dan kami hitung langkahnya. Kami hitung. Nah, sampai situ, setelah sudah semua, sudah sampai finish, sudah sampai apa yang ditujui kan, kami tuh membuat peta perjalanannya yang dimana itu semua itu dijadikan satu, dirangkum, nanti itu terbuat jadi peta perjalanan kayak di Google Maps. Tahu Google Maps? Mm-mm. Nah, itu kan kalau misalnya kita lihat di mana letak SMP 9 misalnya, letak SMP 9 tuh kelihatan kan kayak peta-petanya, gang-gangnya gitu. Mm-mm. Nah, kayak ada masjid kanan kiri. Iya, Ya, ya seperti itu kurang lebihnya. itu kayak apa sih cara menggunakan kompas tuh? Cara menggunakan kompas tuh, jadi kan di kompas tuh ada apa namanya itu ya. Jadi kami megang begini, ada jarum, dan itu ya kaca pengecil, yang dimana tuh kaca pengecil itu untuk melihat bukan arah, derajatnya gitu. Jadi itu lingkaran, jadi itu nanti ada derajatnya di sini, ada jarumnya, ada pengeker. Nah, nanti tuh kita lihat begini dan kita keker itu tiang. Kalau misalnya kami mau ngeker tiang listrik, kami arahkan ke tiang listrik itu, dan jarumnya itu mengarah ke angka itu, mengarah misalnya 120, itu kami tulis 120 gitu. Waktu awal-awal pakai kompas tuh bingung nggak sih? Pertamanya saya bingung,
Saya tanya-tanya terus ke pelatih, Kak, ini gimana cara pakai kompasnya ini? Dan diberitahuan sama pelatih itu, dibilang, ini dek, kamu bisa mencari 120, dan 120 itu mengarah ke tiang listrik itu yang tadi saya bilang. Dan saya cari terus, kemana ini 120 sekeliling saya nih. Dan di tiang listrik sebelah kanan saya, sebelah kanan, saya tembak di situ. Oh siap kak, sudah ketemu. Di mana dek? Di tiang listrik. Oh iya, sudah. Baru sudah, saya disuruh jalan lagi lurus ke sana. Baru ndak lama disuruh tembak lagi ke pokoknya tuh kamu nembak ke apa namanya? Ke bangunan yang tidak bisa dipindah-pindah. Tapi jangan ke hati orang ya. Nah, itu. Dan ke situ karena itu sangat berbahaya. Ya, lanjut ke tiang listrik tadi ya. Yang dimana tiang listrik itu tidak bisa diubah-ubah. Tidak bisa diubah-ubah tanpa adanya gempa atau getaran yang membuat dia roboh. Tuh. Nah, Pak, pas belajar, pas awal-awal belajar pramuka tuh bingung nggak sih? Atau susah nggak? Saya bingung di pertama-pertama itu di belajar pramuka. Saya bingung di SMS. Tahu SMS? Bukan chat WA. Ya, Iya, di situ. Saya bingung di SMS, sandi, morse, semapur. semapur. Iya, betul. Saya bingung di situ, saya mencari kan kalau morse itu titik strip titik ya. Titik strip titik, titik strip strip. Saya bingung sekali di situ. Dan saya menemukan kebalikannya. Kayak A itu kebalikannya N. Kayak gitu. Jadi saya tuh menghafal terus. Dan saya alhamdulillah sampai sekarang bisa sama ini sandi. Sandi saya dulu tidak bisa. Sandi kotak 1 tidak bisa, kotak 2 tidak bisa. Sandi rumput itu tidak bisa, sandi jam itu bisa. Kalau sandi jam, Sandi jam itu kayak mana? kalau sandi jam tuh pukul 00.00 A. Kalau nggak salah ya. Karena saya lupa antara pukul 00 A atau enggak pukul 07.00 itu A. Karena saya sudah tidak belajar itu lagi. Nah, kalian udah ikut lomba tuh berapa? Kalau saya lomba pramuka tuh mengikuti BSC, terus itu batas, terus itu oh ya baru 2 kalau nggak salah. Kalau kakak sih, Pak? Kalau saya sendiri, lomba pertama saya itu di SD. Nah, lomba pertama saya di SD itu LT2, lomba tingkat 2. Yang kedua di SMP, ikut batas. Oh, baru 2. Ya, Nah, itu kalian pasti ada menang kalahnya ya Iya kan? betul. Nah, kayak mana sih kalian itu tetap mau mengikuti lomba walaupun kalian tuh sudah kalah? itu ya. Ya. Nah, kalau dari saya sendiri tuh dari niat saya sih. Intinya tuh kalau saya niat mengikuti lomba itu, saya pasti nggak berpikir kalau saya sudah kalah di sini, saya nggak mau melanjutkan. Nah, kalau saya sendiri punya niat, saya punya tujuan. Kalau saya itu memang bisa, saya berusaha dan saya belajar dari kesalahan lomba tersebut. Nah, siapa tahu di lomba tersebut kita masih punya kekurangan. Nah, dari situ saya belajar untuk memperbaiki diri saya. Saya mengasah skill saya agar lebih bagus lagi. Saya agak turunin ego dan saya belajar untuk mencapai tujuan dan niat saya. Kalau saya misalnya ya, intinya itu kan niat. Kalau saya tidak niat itu misalnya saya dipaksa mengikuti ini. Nah, bahasa kasarnya tuh kayak saya bodoh amat banget ya. Tapi kalau saya niat, pasti saya itu berpikiran tujuan saya itu untuk mencapai niat saya untuk menjadi yang terbaik. Seperti itu sih kalau dari saya. Oh, lumayan bagus ya niatnya. Kalau misalnya dari kakak Pais gimana? Saya
sama yang seperti disampaikan teman saya akan mengumpulkan niat dan saya akan berusaha lebih lanjut lagi. Yang dimana kita tidak boleh menyerah tanpa adanya berusaha. Jadi itu kalau bisa untuk teman-teman yang tidak melihat saya ataupun yang melihat saya, kesimpulannya gini, teman-teman berusahalah terus. Yang dimana berusaha itu menjadi kemampuan kalian. Jadi itu berusaha itu pasti ada pencapaiannya. Pencapaiannya itu adalah cita-cita kalian. Ngerti nggak? Iya. Ya, ngerti kan? Nah, yaitu jangan gampang menyerah. Karena orang di luar sana pintar tapi dia tidak mau berusaha. Percuma pintar kalau tidak mau berusaha. Nah, itu yang menjadi saya terinspirasi karena adanya berusaha. Saya akan mengasah kemampuan saya. Ingat, pisau kalau sering dipakai itu pasti akan tumpul ya. Nah, dari situ saya belajar yang dimana pisau akan dipakai itu tumpul. Jadi itu diasah oleh seorang itu. Jadi seakan-akan saya mengasah diri saya untuk melaksanakan yang namanya cita-cita itu tersendiri. Kayak aduh, gugup nih dilihat sama itu penonton di sana. Jadi itu kesimpulannya tuh jangan gampang menyerah dan berusahalah. Itu saja yang dari saya. Jadi semua itu tergantung niat ya teman-teman. Betul. Nah, kalau boleh di-spill nih, ini bajunya kan rame banget. Boleh nggak sih di-spill apa aja itu? Untuk saya lihat ke sana ya. Iya. Oh boleh. Saya mempunyai yang dimana itu adalah TKK. TKK itu adalah tanda kecakapan khusus. Saya mempunyai 5, yaitu saya menabung, terus itu berkemah, menjahit, pengamat. Ini bukan pengintip ya. ini namanya pengamat. Dan ini gerak jalan. Yang dimana saya mempunyai ini sendiri. Dan mungkin teman saya ada lagi. Kalau saya sendiri ada 5 juga. Yang pertama berkemah, yang kedua P3K, yang ketiga juga pengamat ya, bukan pengintip, yang keempat menabung, dan yang kelima pengatur rumah. Rumah tangga. Tepuk tangan. Nah, kalau boleh di sebelahnya lagi nih, spill. Spill di sebelah. Yes. Ya, di sebelahnya saya mempunyai tingkatan yang dimana saya mempunyai tingkatan terap yang berarti menerapkan. Yang di atasnya terap ini ada logo gugus depan. Gugus depannya 01079 01080. Di atasnya ada regu Pongo yang dimana SMP 9 mempunyai regu yaitu Pongo. Pongo itu adalah orang hutan. Kami mengambil dari orang hutan itu hewan yang sudah punah. Sudah hampir punah. Ya, betul. Yang sudah hampir punah yang dilindungi oleh seluruh orang. Gitu. Lumayan rame ya. Belum rame. Oh, ini juga enggak di-spill ini, yang batas. Ini ada Tiska Batas yang kemarin diselenggarakan pada bulan Mei 2025. Yang dimana lokasinya di SDN 0010 yang dibilang tadi, yang nggak mandi tuh. Batas 6. Iya, batas 6. Itu dilantik nggak sih yang ini terap? Oh, yang terap, iya, dilantik. Itu proses pelantikannya seperti apa? Jadi proses pelantikan atau pengetesan? Pengetesan. Oh, ya, pengetesan tuh saya datangi pembina dan saya diuji oleh pembina itu. Diujinya dengan ada tuh namanya SKU, syarat kecakapan Umum. umum, betul.
saya diuji dari buku itu, saya juga alhamdulillah bisa bisa menjawab dari pembina itu. Dan pembina itu kalau nggak salah Pak Rahman. Ya, betul Pak Rahman. Siapa sih nama panjang Pak Rahman itu? Nama panjang Pak Rahman adalah Fatwa Nur Rahman SPD. Kebetulan orangnya ada di sini. Tepuk tangan. Adakah uang? Nah, tadi kakak Sipa belum ini nih, belum pamer nih yang sebelahnya. Kalau kakak Faiz kan terap. Nah, kalau kakak Sipa apa sih? Kalau saya sendiri tuh rakit, yang berarti itu merakitkan hasil dari saya sendiri. Nah, setelah saya asah, saya pelajari, saya rakitkan. Seperti itu. Sebelum terap sama rakit, ada lagi? Ada. Apa tuh? Ramu. Ya, betul ramu. Jadi itu tingkatan yang paling rendah gitu. Bukan rendah sih. Jadi itu ya Iya, tingkatan awal, betul. Semuanya enggak ada yang rendah. Karena mau berusaha. Tepuk tangan, itu kata-kata. Nah, ada nggak sih menurut kalian pembina yang galak di SMP Negeri 9 Bontang? Alhamdulillah tidak ada sama sekali. Dan semua pembina di sini rata-rata sudah cukup baik untuk mendidik adik-adiknya. Dan untuk alumni saya berterima kasih telah mengajarkan saya dari nol sampai hingga sekarang. Saya sangat bersyukur dengan adanya alumni yang telah mengajari saya. Dan saya telah berterima kasih juga kepada kakak pelatih saya, yaitu Kak Apri. Ya, dengan Kak Apri itu saya bisa hadir di Jambore daerah. Ya, terima kasih Kak. Tepuk tangan. Nah, mungkin ini ada pertanyaan dari Bapak Rahman. Silakan Pak. Jika Spill ada dong orang yang pertanyaan. istimewa dalam hidup kalian ini. Spill orang yang istimewa dalam hidup kalian. Yang istimewa adalah yang pertama kedua orang tua saya, yang dimana kedua orang tua saya itu telah melahirkan saya dengan rasa sakit-sakitannya bukan maksudnya sakit-sakitan apa, yang namanya melahirkan pasti sakit ya. Iya. Betul. Jadi beliau orang tua saya ini melahirkan dengan adanya kehadiran saya di dunia ini. Kalau saya juga berterima kasih kepada orang tua saya yang ayah saya untuk saya telah dibimbing isyaratnya. Ya, dididik. Dengan adanya saya telah dididik oleh orang tua saya, dan saya bisa menjadi anak seumuran segini. Maksudnya, Sehebat ini. ya, bisa Ya. dibilang. Terima kasih ya. Iya. Kalau kakak Sipa? Sama, saya juga kedua orang tua saya. Sama. Karena kedua orang tua saya yang sudah melahirkan saya. Kalau dari mamanya Kak sendiri kan cuma satu aja ya, kayak misalnya sekali lahiran cuma satu. Nah, tapi kalau dari orang tua saya itu langsung 3. Karena saya juga kan kembar 3. Pasti sakitnya lebih bertambah lagi karena di dalamnya ada 3 bayi. Nah, saya juga kan kakak pertama. Saya harus bisa lah membimbing dan mendidik adik saya ke jalan yang bagus. Saya bisa menjadi panutan untuk adik-adik saya. Seperti itu. Tepuk tangan. Itu sedih. Nah, mungkin kalian mempunyai pesan dan kesan selama mengikuti Pramuka di Sepansel? Pesan saya selama mengikuti di Pramuka di Sepansel hanya satu. Hormatilah yang lebih tua, agar itu lebih tua tuh ibaratnya pembina. Kamu bisa menghormati pembina, kamu akan sukses.
Jika kamu tidak menghormati pembina, kamu tidak akan mensukseskan dirimu sendiri. Yang dimana pembina itu pasti mencari jalan yang baik, bukan jalan yang sesat. Nah, jadi itu pesan dan kesan saya di Pramuka SMP 9 ini. Pesannya yang saya tadi sampaikan, kesannya eh, untuk yang masih kelas 7 dan kelas 8, silahkan berusaha semaksimal mungkin. Ada saatnya kamu akan menaik derajat yang dimana kamu akan mencapai cita-citamu di pramuka itu. Contohnya seperti saya yang tadi bilang, cita-cita saya adalah jambore nasional dan jambore daerah. Itu saja kesan dan pesan saya. Kalau kakak sih, Pak? Pesan saya untuk adik-adik kelas 7 atau kelas 8 lah, terus semangat latihan. Jangan gampang bosan untuk mengikuti pramuka, karena mungkin kalian berpikir, yang diikuti lomba itu aja, kita nggak dipilih, sudah nggak usah ikut pramuka. Jangan ada berpikiran seperti itu. Mungkin kamu belum dipilih karena mungkin ada yang lebih baik lagi daripada kamu. Nah, dari situ kamu harus berpikir untuk merubah dirimu menjadi lebih baik. Kamu asah skill-skillmu dan kamu tunjukkan perhatianmu kepada pembina. Siapa tahu dari kamu asah skill-skillmu, pembina jadi tertarik untuk mengikuti kamu lomba seperti jambore daerah. Mungkin nanti di 2027 ya ada LT. Kurang tahu sih. Mungkin ya dari situ ada batas juga, masih ada BSC. Nah, dari situ kalian belajar untuk mengasah. Nah, mungkin nanti kalau misalnya saya sudah jadi alumni, kalian bisa menggantikan posisi saya dan Faiz. Nah, dari situ kalian harus belajar dari awal. Jangan ada berpikiran negatif, kalian harus berpikir positif, semangat latihan. Dan untuk adik-adiknya juga, jangan ada yang ikut pramuka untuk mengikuti kegiatannya atau perkemahannya. Saya sering mendapatkan adik-adik yang memiliki pikiran seperti itu. Kalau menurut saya itu kurang bagus sih teman-teman. Karena apa ya? Di pramuka itu kita bukan belajar untuk mengikuti kegiatan atau perkemahan, tapi kita dari pramuka itu mendapatkan materi, mendapatkan pelajaran yang belum tentu kita tahu, kayak seperti sandi, semapur, morse, pioneering, dan lain sebagainya. Kita mungkin tahu, tapi yang lain belum tentu tahu kan. Nah, dari situ sih, kalau dari situ kita tahu pramuka itu bukan dilihat dari kegiatannya, tapi dari ilmu-ilmu yang belum tentu orang tahu. Itu sih dari saya. Karena pramuka lumayan unik ya teman-teman. Dan kalian untuk adik-adik kelas 7, kalau misalnya kalian latihan itu jangan mut-mutan ya. Ya, betul. Ya, benar kan? Terakhir, Apa itu? kan kalian beregu ya. Iya, betul. Nah, pasti setiap orang kan punya ego ya. Egonya masing-masing. Iya, betul. Nah, kayak mana sih cara kalian biar kalian tuh tetap kompak? Ya, boleh. Nah, kalau dari saya itu komunikasi. Kalau misalnya kita miscommunication atau kurangnya berkomunikasi, pasti tuh ego sama ego saling bertabrakan. Apalagi kalau misalnya ya kita kurang komunikasi, jadi kita kurang tahu nih kekurangannya atau kelebihannya, kita belum tahu. Jadi tuh egonya tuh masih tinggi. Tapi kalau misalnya kita tahu, kita komunikasinya kita lebih baik, pasti kita tahu dong kekurangannya, kelebihannya. Jadi kita tahu tempatnya dan maksudnya penetapan posisinya tuh yang bagus di mana. Jadi kita juga tahu kalau misalnya si A ini agak keras kepala. Nah, caranya kita merubah dirinya itu dengan cara sering komunikasi, sering berbaur. Nanti lama-lama kita akan terbiasa sama perilakunya. Tapi si A-nya juga harus berpikir, sudah tahu keras kepala, jangan dilanjutkan. Kalau bisa diubah diri kita menjadi lebih bagus, turunkan ego sesama, sering komunikasi, dan apa ya? Ya, intinya jangan miscommunication. Ya. Kalau kakak Pais? Betul-betul yang disampaikan kepada teman saya tadi. Jangan miskomunikasi ya. Betul. Ya. Ya, betul. Dan saya kalau misalnya ego teman saya ini lagi tinggi, saya akan panggil dia ke tempat yang sepi. Karena
kalau misalnya saya menegur dia di hadapan orang, pasti dia akan patah semangat. Malu. Patah semangat yang dimana mereka ini nanti pasti ya bodoh amat lah. Saya sudah juga ditegur. Kayak bodoh amatan gitu nah bahasa kasarnya. Dalam bahasa kasar. Tetapi saya akan memanggil dia ke ruangan yang sepi dulu. Saya tanya dia, ada apa dengan saya ataupun teman kalian satu letting itu. Kalau misalnya dia jawab jelasin semuanya, baru saya kasih kesimpulannya. Jadi gini, kamu sudah merasa nggak bahwa egomu tuh terlalu tinggi untuk di letting kamu? Kalau misalnya dia sadar, ya sudah, saya kasih motivasi untuk mereka. Semangat, kita ini letting, bukan individu. Karena kita kepercayaan sekolah ada di kita semua. Pasti yang namanya sekolah tuh mempercayain yang sudah namanya tuh berjuang untuk sekolah yang dimana saat berlomba itu yang serius tidak ada lagi yang cengengesan. Nah dari situ saya menegur egoisnya, tingkah lakunya. Dari situ saya menegur terus. Ketika tidak ada perubahan, saya akan membimbing dia dengan tegas bukan keras. Tahu perbedaannya tegas dan keras? Tahu. Ya. Jadi gitu, tegas boleh ditegasin, tapi kalau keras jangan dipraktekin. Jadi saya ketika tidak bisa dikasih tahu, saya akan mengasihi dia itu, tapi kalau bisa dikasih tahu, saya akan membimbing terus keberhasilannya mereka itu di mana. Nah, gitu. Intinya jangan miscommunication ya teman-teman. Ya, betul. Nah, dari semua ceritanya Kakak Faiz dan Kakak Sipa ini, kita bisa mengambil kesimpulan, kalian jangan pantang menyerah, terus kalian juga harus memupukkan niat di hati kalian. Terus kalian juga tidak boleh miscommunication untuk yang terakhir. Oke, mungkin itu saja yang bisa Kakak Faiz dan Kakak Sipa ceritakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya Maulidina Nazwa Syifa Syarani dan Saya Faiz Rizky Effendi. dan saya Kalbia Syifa Biasin. ketemu lagi. Bye bye. Hah? Enggak usah.